Cek, cek, cek. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan ke bagian 3, yakni kasus untuk pada dimensi 1. Oke. Oke, kita lanjutkan di teori medan kuantum lanjutan. Masuk di bab 3 dengan pembahasan medan kuantum di satu dimensi. Kemarin kita sudah membahas medan kuantum di 0 dimensi. Sekarang kita naik ke satu dimensi. In one dimension, there are two possible compact connected manifold. Jadi ada dua uh, manifold kompak yang tersambung, yaitu circle dan interval I. Jadi kompak itu bounded and closed. We will parameterize the interval by T in 0 until T. Jadi dia ini intervalnya ya. So that T equals 0 and T equal big T are the 2 point like boundaries. Jadi dia boundary-nya point like. Well, we'll parameterize the circle by, kalau circle-nya kita parametrisasi dengan ini. Dari 0 sampai T ya bedanya ini dia intervalnya terbuka ya untuk yang T. Dan karena kalau apa namanya circle kita identifikasi T dengan T plus T besar. Ya, jadi ya bisa dimainkan sendiri kalau circle kan dia nanti akan berulang-ulang. The most important example of a field on M is a map X. Jadi medan yang penting itu adalah X yang dia merupakan pemetaan dari M, yaitu our ini ya manifold M kita menuju N, dimana N itu adalah Riemannian manifold NG, which we will take to have dimension N. That is, for each point T on our spacetime M, xt is point in N. Ya, jadi karena jadi X itu pemetaan dari M ke N, membawa T ke xt. Jadi T ini anggota M, kalau xt ini berarti anggota N. It's often convenient to describe N using coordinates. If an open patch U, subset N, has local coordinate xa for a equal 1 to N, then we let xat denote the coordinates of the image point xt. Jadi xt ini karena dia karena N ini berdimensi N ya, karena ini dimensinya N, jadi kita bisa memahami xt ini sebagai x1t, x2t sampai xnt karena dia dimensinya n ya, mirip kayak vektor r itu kan bisa kita pahami sebagai x plus y plus y plus z gitu. Kalau di 3 dimensi. Then we let xat denote the coordinates of the image point xt. More precisely, xat are the pullbacks to M of coordinate U by the map X. Ya, jadi xt itu adalah pullback to M of coordinates U by Mx. With this field, the standard choice of action is, ya ada standard choice of action mirip dengan aksi special relativity. Jadi aksinya adalah GAB. GAB ini berarti matriks di N ya. XA dot, XB dot, ya ini matriks di N juga. Dx potensial kita integralkan terhadap dt, di mana dt ini adalah anggota M.
where GAP is the pullback to M of the remaining metric on N. Bentar, pullback to M of the remaining metric on N. Ya, dia metrik di N ya. T is our line time and XA dot equal DXA dt. We have also included the action choice of function V. V itu aksi dari N ke R. Or more precisely, the pullback of this function to M. Yeah. Which is independent of wordline derivatives of X. Finally, when writing this action, we choose the flat Euclidean metric delta tt equal 1 on M. We'll examine other choices of metric on M in section 3.4. Under a small variation delta x of X, the change in the action is ya ini kita variasikan dan variasinya masuk untuk tiap-tiap suku ya. Ini berasal dari variasi X A dan ini bisa dianggap kayak gini aja apa namanya. Ini kan dia kayak X dot kuadrat. Kalau kita turunkan ya jadinya 2-nya turun, setengahnya hilang dan seterusnya. Tapi kalau cara rigornya pakai Leibniz rule. Tapi intinya pokoknya ini berasal dari variasi yang ini. Kemudian kalau yang ini berasal dari variasi ini. GAP kalau divariasikan ya pakai chain rule seperti biasa. Itu sama dengan dg dx delta x. Makanya di sini ada delta x. Dan ininya harus sama ya. Di sum, ini c. Kemudian ini kalau divariasi jadinya seperti ini. Terus kemudian kita pakai track di mana ini itu sama dengan ini kan berarti ini dikali ini ya. Jadi G X delta X itu sama dengan delta untuk semua G X dot X dot dikurangi dengan ddt G X dot delta X dt. Bentar, saya benar tidak? Oh, saya salah. Ini bukan ini, tapi adalah di G X dot delta X. Ya, kalau tidak percaya diturunkan saja. Ini kalau diturunkan, kemudian dikurangi ini, hasilnya pasti ini. Karena secara Leibniz rule, ini akan kena ini dan ini ya. Ini dot, ini dot. Ini yang kena dengan ini nanti akan hilang karena ini. Kemudian sisanya ini kena ini. Ya jadinya ini. Tapi intinya pokoknya ini itu sama dengan ini plus ini ya dt ini ya. Tidak salah. D per dt integral. Ya, harusnya seperti ini. Itu manipulasi biasa untuk mendapatkan Euler-Lagrange. Recurring that the book term vanishes for arbitrary delta xa, jadi ini vanish. Gives the Euler-Lagrange equation ini sama dengan 0. Where ini seperti ini adalah Levi-Civita connection on N. Ya, ini aksi seperti biasa. Again, pull it back to the word line. If M has boundary, then the boundary term is the symplectic potential on the space of maps, where we know that PA delta L over dx dot equal GAP x dot is the momentum of the field.
Ya, tapi intinya pokoknya dari persamaan Lagrange ini kita mensyaratkan bahwa ini sama dengan nol, maka dan jika ininya hilang, maka ya ini sama dengan nol dan nanti bisa didapatkan persamaan yang seperti ini dari situ. Oke, berlanjut. Uh, the usual interpretation of all this is to image an arbitrary map xt describes a possible trajectory of particle, make in principle text as it travel through the space n. Si figure 4. Jadi interpretasi dari ini adalah sebuah map xt yang describe a possible trajectory. Jadi xt ini adalah lintasan yang mungkin ya dari suatu partikel yang dapat ditempuh di space n karena xt ini kan anggota n ya. Jadi dia ya ada trajectory di n. In this context, n is called target space of the theory while m or its image xm is known as word line of the particle ya. M atau xm anggota n itu disebut dengan word line. The field equation 3.3 ini says that when v equals 0, classically the particle travel along a geodesic and g ya. Jadi kalau ininya 0, maka ini sama dengan 0 ya. Dan itu disebut dengan geodesic, yaitu garis lurus di n. V itself is then interpreted as a non-gravitational potential through which this particle moves. Ya, jadi V ini disebut dengan non-gravitational potential. The absence, ini figure 4-nya. The theory 3.1 describe a map from an abstract word line ini into the Riemannian target space. The corresponding one-dimensional KFT can be interpreted as a single particle quantum mechanics on n. Ya, jadi bisa dipahami sebagai single quantum mechanics on n. The absence of a minus sign on the RHS of 3.3 is probably surprising, but follow from the action 3.1, this is actually the correct sign with a Euclidean worksheet because under weak rotation, jadi kalau kita melakukan weak rotasi, yaitu gampangannya T, kita ganti dengan IT. Back to Minkowski signature word line, the left hand side of 3.3 acquires a minus sign. In other words, in Euclidean time, F equal minus MA. Ya, kalau di Euclidean time, F sama dengan M minus MA. Ini karena kita awalnya punya Minkowski, tapi setelah di weak rotation, jadinya interpretasinya itu jadi seperti ini. From this perspective, it's natural to think that the target space N as being the world in which we live. Ya, ini sangat natural, sangat alamiah kalau kita pahami sebagai target space N itu sebagai tempat di mana kita hidup. And computing the path integral for this action will lead us to a single particle quantum mechanics as we will see below. Tetapi we are really using this theory as a further warms up towards activity in a higher dimension. So I also want you to keep in mind the idea that the word line M is actually our space-time. Jadi karena jadi ada dua interpretasi gitu yang saya pahami. Bisa juga dipahami word line M itu adalah actually our space-time in one dimensional context. Karena nanti kita akan mengeneralisasi ya KFT di satu dimensi ini menjadi ke dimensi N atau dimensi 4 seperti itu. Jadi M ini juga bisa kita pahami sebagai benar-benar space-time kita ya karena karena ini adalah judulnya one dimensional KFT. And the target space N can be some abstract Riemannian manifold unrelated to space we see around us. Dan N bisa dipahami sebagai abstrak Riemannian manifold yang tidak berhubungan dengan tempat di mana kita berada sekarang.
For example, physics of low energy pion is described by a theory of this general kind, where M is our universe and N is the coset manifold SU2 cross SU2 divided by SU2, coset SU2. Ya, jadi bisa juga M-nya ini bisa dipahami sebagai space time di mana kita hidup, dan N-nya ini adalah suatu abstrak Riemannian manifold unrelated to space with zero mass. Okay. The quantum transition amplitude. The usual way to do quantum mechanics is to pick a Hilbert space H and a Hamiltonian H, which a Hamiltonian operator from our Hilbert space to our Hilbert space itself. In the case relevant above, the Hilbert space will be L square N. Gampangannya ya apa namanya, integrable kuadrat ya, yang saya ingat fx square dx kurang dari hingga ini L square N. Oh, ini the space of square integrable function on N. And the Hamiltonian would usually be H equal this. Jadi ini adalah Hermitian operator dengan delta itu adalah ini. Ini adalah ya biasanya P kuadrat, tapi karena metrik kita bukan Euclidean atau ya metrik kita generalisasi menjadi metrik G, maka momentum operatornya jadi seperti ini. Atau kalau ini Laplacian. Acting on a function L kuadrat N ya. Jadi seperti biasa quantum mechanics itu kita butuh Hilbert space H and a Hamiltonian H. The amplitude for the particle to travel from an initial point y0 in N to a final point y1 in N in Euclidean time is given by, jadi amplitude suatu partikel bergerak dari initial point y0 to final point y1 di Euclidean time is given by this. Ini adalah amplitude itu. Ya, saya pahaminya juga bisa dipahami sebagai propagator juga. Jadi dia ya intinya amplitude, dan dia juga bisa dipahami sebagai heat kernel. Nanti sepertinya akan dijelaskan. Here I have written in the H right hand side in the Heisenberg picture, which I will use below. In the circular picture where states depend on time, we write instead this. Jadi ini itu kita tulis di Schrödinger Heisenberg picture ya, dimana kalau Heisenberg picture state-nya itu tidak bergantung dengan waktu, tetapi operatornya yang bergantung dengan waktu. Kalau di Schrödinger picture itu operatornya tidak bergantung dengan waktu, tapi state-nya yang bergantung dengan waktu. Ya itu kalau saya pahaminya ya sama saja, cuma beda kayak picture aja. That kernel is a function of I cross N, karena I ini spesifikasi dari T, tergantung nanti kita milih T-nya kapan, kemudian N ini Y0, N Y1. Jadi ada 3 variabel which may be defined to be the solution of the PDE. Footnote 28. Like the factor half in front of the Laplacian 3.4, I've included factor h bar in this equation for better agreement with the convention of quantum mechanics rather than Brownian motion. If you wish, you can imagine we are studying the usual equation in imagine with the thermal conductivity h bar of the 2. Ya, intinya bisa dipahami sebagai quantum mechanics biasa atau Brownian motion tergantung dengan konvensi-konvensinya. Tapi mereka memang sangat mirip sekali. Jadi ini adalah Schrödinger equation yang mirip ya dengan apa yang biasanya kita pelajari. Subject to the initial condition that K0 xy equal delta x minus y. Jadi ketika T-nya 0, amplitude ketika T-nya 0 dari x menuju y itu kita definisikan sebagai ini. The Dirac delta function on the diagonal n subset n cross n. I remind you that we are in Euclidean word line time here.
rotating to Minkowski signature by sending P to ID. The heat equation becomes, kalau kita rotate seperti ini, maka bisa mendapatkan heat equation yang seperti ini. Oh, saya kebalik. Jadi ini kurang I ya, biasanya ada I-nya. Kalau di Schrödinger equation. Tapi intinya work back to back from Euclidean or Minkowski itu membawa kita dari sini ke sini. Dan sebaliknya. Jadi kalau kita rotating to Minkowski signature back, maka kita mendapatkan Schrödinger equation biasa. Kalau ini kita bekerjanya di Euclidean metric atau Euclidean signature. In the simplest example of NG, kita pilih sebagai R pangkat N dan J-nya itu adalah Euclidean metric with vanishing potential V, kita set sebagai 0, maka Hamiltoniannya is just seperti biasa ini ya. Minus H bar square over 2, partial square over partial XA, partial XA. And the heat kernel takes the familiar form, dan heat kernelnya nanti bisa dibuktikan dia akan seperti ini ya. Tinggal nge-solve ini saja dengan Hamiltonian yang seperti ini ya. Where x minus y norm is Euclidean distance between x and y. More generally, while the heat kernel on a Riemannian manifold Ng is typically very complicated, it can be shown that for a small times it always the asymptotic form. Nah, biasanya karena heat kernelnya ini ya tadi, heat kernel atau amplitude tadi itu very complicated, maka biasanya kita mencari untuk small times. Nah, untuk delta T dengan delta T menuju 0, jadi kalau head kernel atau amplitudenya ketika delta T-nya sangat 0, sangat kecil gitu, dia akan sama dengan ini. Jadi muncul ada AX-nya di sini, tapi T-nya ya tinggal diganti delta T sebenarnya, dan Euclidean distance-nya menjadi infinitesimal ya, karena delta T-nya 0, bisa dibayangkan kemudian T-nya ada, ya T-nya diganti delta T. Cuman bedanya adalah ada suku ini, AX, where dxy is the distance between x and y measured along geodesic of the metric G, and where ax equal this. Nah, akar G ditambah 1 Ricci G dan seterusnya is an expansion constructed from the Riemannian curvature G in a way that we won't need to be specific about. Feynman's intuition was the amplitude for a particle to be found at y equals 0, at t equals y0 at t equals 0, and y1 at t equals 1 could be expressed in terms of the product of the amplitude for it to start at y0 at t equals 0, then found at some other location x at an intermediate time t in 0t before finally being found at y1 on a schedule at t equal 1 at t equal t. Jadi ini membahas path integral sebenarnya. Jadi dan salah satu foundernya itu Feynman. Dan dia mempunyai ide bahwa amplitude dari suatu partikel yang akan ditemukan pada titik Y0 ketika T0 dan titik Y1 ketika T1, ketika T-nya T, bisa dituliskan sebagai produk dari amplitude di mana dia berangkat dari Y0 dan ditemukan di lokasi lain X pada intermediate time di antara ini, dan akhirnya akan ditemukan di Y1 ketika T-nya sama dengan T. Jadi
Ya, jadi itu. Jadi mungkin kalau ada persamaannya lebih jelas. Nanti di selanjutnya ada persamaan kalau nggak salah. Since we didn't measure what the particle strength at the intermediate time, we should sum or integrate over all the possible intermediate location x in accordance with the linearity of quantum mechanics. Iterating this procedure as in figure 5, we break the time interval 0t into n chunks. Each, ya, when approach to quantum mechanics, ya, ini image-nya belum dikasih. Start by breaking the time evolution of a particle state into many chunks, then summing over all possible location and any other quantum number of the particle at intermediate times. Biasanya gambarnya yang di ini tuh seperti ini. Yang saya pahami ya. Jadi ini Y0, ini Y1 dan ya intinya kita mengintegral semua possible kemungkinan path dari sini dari Y0 ke Y1. Dan ya agar lebih mudah kita divide the path itu by n chunk of interval t, interval delta t. Tapi nanti pada akhirnya interval delta t-nya kita ambil limit delta t menuju 0 ya. Jadi ya sebenarnya smooth aja. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Iterating this procedure, we break interval 0t into n chunk. Each of duration delta t itu sama dengan t per n. Ya, jadi nanti n-nya kita ambil infinite, chunk-nya kita ambil infinite sehingga dia mulus gitu ya, smooth. Sehingga kalau n-nya kita ambil infinite, delta t-nya adalah 0. When we write, nah jadi amplitude dari Y0 ke Y1 ketika Y0-nya ini ketika T-nya 0 ya, dan Y1 ini ketika T-nya T, itu bisa kita dapatkan dari ini. Di mana ini itu adalah N kali ya. Jadi ada N unitary operator ini. Jadi kayak T-nya ini kan kita bagi delta T. Jadi sama aja kayak Y0-nya ini kita kita gerakkan sejauh delta T, delta T, delta T, delta T sampai N kali. Sehingga nanti dia akhirnya sampai ke Y1. Nah, kemudian kita selipkan ini adalah kita ingat bahwa integral dx1 x1 x1 ini sama dengan sama dengan identitas. Jadi kita selipkan identitas di tiap ini di tiap ekspon di tiap unitary operator ini time translationnya. Jadinya ini. Nah, sehingga tiap ini itu adalah head kernel dari titik Y0 ke X1 dengan waktu sebanyak delta T. Ya, seperti itu. Atau ini sebenarnya bisa ditulis seperti ini ya. Integral, tapi nanti ada time ordernya. Tapi ya, intinya dia sama dengan ini. Jadi seperti tadi yang dijelaskan secara kata-kata, amplitude ini itu bisa dipahami sebagai succession dari atau perkalian dari amplitude dengan interval delta T yang kecil-kecil gitu. Dan kita harus ngesum untuk setiap kemungkinan ini. Jadi ini dianggap sebagai summation dari semua kemungkinan path yang bisa diperoleh atau yang bisa ditempuh dari Y0 ke Y1. Jadi kan X1-nya ini diintegralkan ya untuk semua kemungkinan. Oh, ini kayaknya semua R. Jadi begitu.
In the second line, we have inserted the identity operator ini on each between each evolution operator, operator evolusi kalau di sini. In the present context, this can be understood as the concatenation identity. Kemudian kita bisa pakai identitas ini, jadi dn x2 karena dimensi kita n ya, di yang manifold n-nya itu. KT1, KT2 dari X1, X2, X2, X3 ini bisa dipahami sebagai head kernel dari X1 ke X3 dengan waktunya ya T1 plus T2. Obeyed by the convolution of the head kernel. This more or less take us to the path integral ya. Jadi memang karena ini D-nya dari path integral, the virtue of splitting up the time interval 0t into chunk is that we can now use the asymptotic form 3.0 to write this as 3.10 ya, as this. Ini dari mana? Tadi kan kita punya ini ya, K delta T X1, K delta T tadi, head kernel untuk delta T menuju 0 kan ini. Tinggal dimasukkan saja itu sepahaman saya. Ya, tinggal delta T-nya itu diganti itu, sehingga dia jadinya seperti ini. Kenapa ininya 2 kali? Ya, seharusnya ini 1 kali doang. Sepahaman saya. Kan K delta T-nya tadi ini ya, ini. Dan karena ini tuh berasal dari eksponensialnya itu karena dikalikan, produk dari eksponensial itu adalah jumlahan dari argumennya. Bentar, atau karena itu dx-nya kuadrat. Kita lihat. Oh enggak, benar. Ya, jadi saya nggak tahu kenapa ini ada ini. Atau saya aja yang nggak waspada. Tapi intinya pokoknya ini tinggal disubstitusi yang tadi. We now consider take the limit that n to infinite with t fixed. So delta t tend to be 0. We might then hope that we can define our path integral measure to be. Nah, kemudian kita ingin mendefinisikan path integral measure kita dx ini sebagai ini. Del limit n menuju ta hingga ini n per 2 karena ini dikalikan sebanyak n kali ya untuk setiap ini. Untuk setiap sukunya, makanya ini jadi n besar per 2. Dikali AX1 juga ya. Jadi kita ingin mendefinisikan ini, sangat ingin. As an integral over the values of the field xat at each time t in 0t. Similarly, if the limiting trajectory is at least once differentiable, then as delta t to 0, suku ini akan converge to GAB x dot a x dot b, while the sum can be replaced by an integral. So we would have jadi ini ya seperti kita tahu kan ds kuadrat itu sama dengan ini ya, JAB x a x b ya. Dot kalau ininya per dt. Kalau ininya dt kuadrat. Oh enggak, ini dt gini, ds per dt kuadrat itu sama dengan ini. Ya karena kemudian integral sum-nya kita ganti dengan integral karena ya mirip dengan Riemannian sum seperti biasa.
This recover the action 3.1 with V equal 0. Nah, itu nge-recover action 3.1 dengan V equal 0. Mana tadi? Ya, nanti aksinya bakal balik lagi ke sini ya. Karena interpretasinya kan ini nanti jadi integral dx seperti biasa. Kemudian ini eksponensial minus s per habar ya. Dengan s-nya itu berarti ini. Ini bisa dipahami sebagai s. Dan kalau ini delta t-nya kita ambil 0, maka s ini, suku ini tadi benar-benar tadi menjadi GAB x dot A x dot B. Dan ini tadi kan benar-benar aksi yang ada di persamaan 3.1 tadi. Ini. Tapi dengan V-nya equal 0. Jadi dengan memahami atau dengan setup yang seperti tadi, dari amplitude, kemudian kita chunk the trajectory into n, dan kemudian kita integralkan untuk semua possible trajectory, maka kita balik lagi ke situ tadi. Ke action 3.1 dengan V equal 0. A more general head kernel can be used to incorporate non-zero potential ya. Head kernel yang lebih umum bisa kita dapatkan dengan V-nya itu enggak zero. We'll investigate this limit further below. Accepting them for now, combining 3.15 and 3.16 allow us to represent the head kernel as an integral. Ya, ini tadi yang seperti saya jelaskan, ini menjadi integral ini. Taken over a space CT y0, y1 of maps x to the interval m to n that are constrained to obey the boundary condition x0 equal y0 and x equal yt. A given map is called a path, and the integral of out such path is the path integral ya. Jadi intinya ini adalah path integral ya. Dan map dari ini itu disebut path. We will investigate exactly what sort of maps we should allow, smooth, differentiable, continuous, in more detail below. Note that from our t equal 1 KFT perspective, the path integral gives the amplitude for a field configuration x equal y0 on an initial codimension 1 slice, i.e. the point t equals 0, to evolve through m equal interval from 0 to t, and emerge as the field configuration x equal y1 on the final codimension 1 slice. I.e. the point t, it's a sort of scattering amplitude from y to y0 to y1 in our one-dimensional universe. The name path integral is also used in higher dimensional KFT. Ya, intinya itu tadi. Yang apa namanya amplitude itu bisa kita dapatkan dari summing over all the path trajectory possible from y0 to y1. Dan itu adalah seperti ini. Jadi amplitude-nya bisa kita pahami sebagai ini. Dan kita masuk ke partition function. In the operator approach to quantum mechanics, the partition function is defined to be the trace of time evolution operator over the Hilbert space. Dari partition function-nya itu adalah trace dari ini time evolution operator over the all Hilbert space. In the case of a single particle moving on Rn, we can take the position eigenstate y to be a somewhat formal basis of H, di mana Hilbert space kita adalah square integrable di R pangkat N dengan measure-nya di NY ya, Laplace measure biasa ya, atau ya integral biasa lah, bisa dipahami sebagai seperti itu in a nutshell. In which case the partition function become, jadi kalau kita hanya kita ambil ini, maka trace-nya itu adalah ini ya, y-nya sama, kemudian kita integralkan terhadap ini, integral dny.
Nah, tadi ini seperti yang dijelaskan di atas itu bisa kita pahami sebagai path integration yang seperti ini ya. For the last equality, use the path integral expression 3.17 for the head kernel. Because we are taking the trace, the path integral here should be taken over a map. Dan di sini lihat bahwa dia itu dia path integral dari possible trajectory dari Y ke Y ya. The path integral here shall be taken over map X from 0t to n such that the endpoint are both mapped to the same point y in n. We then integrate y everywhere over n. Kemudian ya ini path integration dari y ke y, tapi kita integralkan untuk semua y. Footnote 26. In a flat space, the head kernel 3.9 obeys KTYY equal KT00, so independent of y. Thus, n isomorphic to Rn. With a flat metric, this final y integral does not converge. This is an infrared effect that arises because Rn delta is not compact. Ya, karena ini non-compact ya. The partition function does converge if n is compact, ya, which we can achieve by imposing that we live in a large box or in torus, etc. Wheels, still keeping a flat metric. Tuh. Kemudian setelah kita integralkan untuk semua y, itu erasing the memory of the particle point of y. As long we are being vague about the degree of differentiability of our map, this plausibility the same thing as integrating over map X from S1 to N, where the word line has become a circle of circumference T. This shows that ZS1T equal trace ini, dan ini nanti equal ini, dan ini equal ini, tapi N-nya kita, bukan N-nya. Tapi ini akan berubah menjadi ini. Which was our earlier definition of the partition function on the compact universe M equal S1. In higher dimension, this formula will be the basis of relation between KFT and statistical field theory, and is really the origin of the name partition function for Z in physics. Kita masuk ke operator and correlation function. As in zero dimension, we can also use the path integral to compute correlation functions of operators. A local operators is one which depends on the field only at one point of the word line. Jadi local operator itu adalah sebuah operator yang depend on the field at only one point of the word line. Jadi ya karena dia hanya depend on one point, maka dia disebut lokal ya. The simplest type of local operator comes from a function on the target space. If O, operatornya itu adalah sebuah fungsi atau pemetaan dari N ke R, a real valid function on N, let O, bukan, ini bukan operatornya, ini baru fungsi biasa. Let O hat denote the corresponding operator on H, on Hilbert space H. That is, O depend only on local coordinate XA, and O, operator O itu adalah OXA. Is the same function of the position operator X at A acting on H, Hilbert space H. Then for any fixed time T in 0T, we have jadi ini itu akan sama dengan ini. Karena seperti yang sudah kita pelajari di KFT1, 0T itu sama dengan E pangkat T per H bar O E pangkat minus H
T per H bar. Ini relasi dari operator di Heisenberg picture dengan operator di Schrödinger picture. Jadi kalau yang ini operatornya nggak bergantung dengan waktu, kalau yang ini operatornya bergantung dengan waktu. Tinggal disubstitusikan itu ke sini, maka akan menjadi seperti ini. Inserting a complete set of position eigenstate, that is, kemudian kalau kita apa namanya, dan kemudian O topi ini itu sama dengan ini ya, O X A topi ini. Kemudian kita insert identity operator XX dan kita integralkan seperti ini. Itu operator identitas ya, seperti yang tadi kita kerjakan. Kemudian ini OX X operator ini OX kena X, maka dia jadi ini OX. Dengan X-nya udah nggak jadi operator lagi ya. Kemudian kita interpretasikan ini menjadi hit kernel dari Y0 ke X dengan time T. Kemudian yang ini adalah hit kernel dari X ke Y1 dengan time-nya T minus T. Where we note that the final expression OX is just a number. Ya, ini OX ini ya. Dia adalah hanya anggota R. The eigenvalue of the operator O acting on the state X. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Using 3.17, everything on the right-hand side of this equation can now be written in terms of path integral. Jadi menggunakan 3.17 ini amplitude tadi atau hit kernel tadi bisa kita tuliskan dengan path integral formulation, sehingga ini kan sama dengan ini ya, dan tadi sudah kita buktikan bahwa dia sama dengan ini. Sehingga kalau kita, bentar, saya salah. Kemudian kita substitusikan ini head kernelnya menggunakan path integral formulation tadi. Jadi ini KT X, Y0, jadi ini ya. Dia adalah, ini harusnya ada D-nya. D X-nya. DX. Path integral measure-nya ya. Ya, intinya ini disubstitusikan nanti jadi ini path integral dari XT. Enggak, benar X. Dari Y0 ke X sebenarnya X, cuman X-nya kita ganti dummy index XT karena yang X ini dipakai untuk path integration yang ininya. Kemudian ini juga kita substitusikan jadi ini. Kemudian sebenarnya ini disambung aja. Ini kan dari Y0 XT, kemudian ini XT Y1, jadi dia disambung dari Y0 Y1, kemudian ininya juga berarti dari 0 sampai T, atau kalau di sini CT. Where to reach the second line, we can know that integrating over all continuous maps X from 0T to N with endpoint XT, then over all continuous maps XTT to N with initial by XT, again fix it to XT, and finally integrating over all point XT in N.
is the same thing as integrating overall continuous x0t to n with endpoint y0 and y1 ya tadi ya. Karena integrasi ini dan untuk diintegralkan untuk semua possible xt, maka dia jadi ini. More generally, we can insert several such operators if jika T1 paling kecil, kemudian T2 lebih besar dari T1, sampai Tn, dan Tn ini yang paling dekat dengan T, then exactly the same argument give. Nah, kalau kita punya banyak operator insertion yang memenuhi persamaan, yang memenuhi ini, yang memenuhi order ini, maka kalau kita insert ke state y0 and y1 dengan menggunakan apa namanya tadi transformasi dari Heisenberg picture ke Schrödinger picture, maka dia jadi seperti ini ya. Tinggal pakai yang tadi O T itu sama dengan EHT per H bar O E minus HT per H bar. Nanti dia akan jadi seperti ini. Dan menggunakan hasil dari ini, maka untuk setiap apa namanya setiap suku ini dia akan jadi ini ya, sehingga nanti untuk setiap O dia akan jadi seperti ini. Intinya kalau ini ada O banyak, maka di sini O-nya juga dikalikan saja, diprodukkan, dan ini seperti biasa partition function kita. Nah, sebenarnya ini sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Correlation function atau ya dari O itu sama dengan ini Z dikali dengan semua operatornya. For the endpoint correlation function, the heads on the OI remind us that the left-hand side involves operator acting on Hilbert space H, which we may or may not choose to describe using the position representation. Bisa saja kita nggak nge-choose dia sebagai fungsi posisi ya. By contrast, the object OI inside the path integral are just ordinary function evaluated at the point xt. Jadi ini bisa kita lihat bahwa ini adalah operator, sedangkan yang di sini adalah function saja. Footnote 30. A more precise statement would be that they are functions on the space of field city y0 to y1, obtained by pullback from function on n by the evolution map at time t1, ti. Notice that in order to run our argument, it was very important that insertion time ti operate ini. Jadi harus obey ini. We would not have been able to interpret the left-hand side in the Heisenberg picture had this is not be the case. Footnote 31. It's a good exercise to check you understand what's going wrong if you compute ini dengan T lebih dari 0. Kalau T-nya lebih dari 0, sepertinya dia diverge. Ya, tapi intinya pokoknya kita harus punya ini, obey ini. On the other hand, the insertion O xti in the path integral adjusts function and have no notion of ordering. Thus, the expression on the right doesn't have any way to know which insertion times was earliest. For this to be consistent for a general set of time ti in 0t, we must actually have ya ini yang sudah kita pelajari di apa namanya
KFT1 juga, jadi ini harusnya adalah ini ya. Jadi secara tidak langsung ada time order dari si ini. Karena kita harus mempunyai ordering yang tepat untuk time-nya tadi. Kalau enggak, ini enggak bisa jadi kayak gini. Where the symbol T on the right hand side is defined as ini sama dengan ini. Kalau ini dia sama dengan ini ditambah ini. Where OT is the Heaviside step function. Jadi dia itu nilainya 0 ketika T-nya kurang dari 0. Kalau T-nya lebih dari 0 dia 1 ya. Sehingga kalau dengan cara yang seperti ini maka hanya ada satu suku yang survive aja. Jadi ketika T-nya itu ini saya lupa. Kalau T2-nya itu kurang dari T1, kalau T2-nya kurang dari T1 berarti ini nilainya 0. 0. T2 kurang dari T1 berarti ini negatif, kalau negatif 0 ya. Kalau T2-nya kurang dari T1 ini 0 dan ini 1. Sehingga kalau T2-nya yang operator duluan itu harus di kanan. Kalau T1-nya kurang dari T2, maka ini 0 dan ini 1. Sehingga hasilnya dari ini adalah ini saja. Yang T1-nya ada di kanan. Yaitu Heaviside step function. And the operators are in. Ini juga bisa ditulis yang lebih mudah. Ini jadi kayak gini ya. Jadi kayak O2, O1 ketika T1-nya kurang dari T2, O1, O2 ketika T2-nya kurang dari T1. Atau bisa juga dengan menuliskan Heaviside step function seperti ini. By construction, the step function mean that the right-hand side is now completely symmetric with respect to the permutation of the orderings. In other words, insertion in the path integral correspond to the time ordered product of the corresponding operators in the Heisenberg picture. The derivative term in the action play an important role in evaluating this correlation function. For suppose we had chosen our action to be just potential term integral V. Ini yang penting ya. Tadi insertion in the path integral correspond to the time ordered product. Jadi nggak cuman produk dari operator-operator saja. Ini saya lupa di bab selanjutnya itu ada sesuatu yang harus pakai ini dan saya baru ingat ketika baca ini lagi. Of the corresponding operators in the Heisenberg picture. The derivative term in the action play an important role in evaluating these correlation functions. Turunan dari aksinya itu memerankan peran yang penting ya dalam menghitung correlation function tadi. For suppose we had chosen our action to be just a potential term integral Vx t dt dependent of derivative x dot. Nah, misalkan kita memilih potensial kita itu nggak bergantung dengan x dot t, tapi cuma bergantung dengan xt saja. Then regularizing the path integral by dividing m into many small interval as before. Kemudian kalau kita I don't know what is regularizing, tapi intinya pokoknya kalau path integral kita itu kita pahami sebagai dividing m into many small interval as before, we find that neighboring point on the word line completely decoupled. Unlike 3.14, where the geodesic distance in the head kernel provide cross term linking neighboring points together, we'll obtain simply a product independent integrals at each time step. Inserting function OI, XTI that are likewise independent of derivative x into such path integral would not change this conclusion. Thus, without derivative term in the action, kalau aksinya nggak ada time derivative, maka ininya decouple ya. Correlation function-nya akan decouple menjadi correlation function untuk tiap-tiap
operator for all such insertion. In other words, there will be no possible non-trivial correlation between objects at different points of our one-dimensional universe. This would be a very boring word ya. Jadi kalau aksi kita itu nggak bergantung dengan turunan waktu, maka menjadi tidak bagus atau tidak menarik. With the derivative, the number of people sitting in the lectures theater would have nothing at all to do with the whether or not the lecture was actually going on, and what you are thinking about right now will have nothing to do with what's written in this page. Ya, kalau itu benar, kalau apa namanya, kalau tidak ada non-trivial, kalau correlationnya itu trivial aja, maka nggak ada hubungannya antara orang yang duduk di kelas dengan lecture-nya itu beneran lecture-nya itu ada atau enggak, dan juga apa yang kita pikirkan sekarang dengan apa yang ada di lembar yang sedang kita baca itu ada hubungannya atau enggak. Kalau aksinya nggak bergantung dengan turunan waktu. Berarti this conclusion is a familiar result in perturbation theory. The kinetic terms in the action allow us to construct a propagator, and using these Feynman diagrams enable us to join together interaction vertices at different points in spacetime. As the name suggests, we interpret this propagator as particle traveling between these two spacetime. Interaction and the ability for the particle to move is what allow for non-trivial correlation function. Here we have obtained the same result directly from the path integral. Nah, ini mirip dengan perturbation theory, di mana kinetic term in the action, jadi aksi kinetiknya yang merupakan ada turunannya itu ya, yang pasti ada turunannya, itu bisa kita membuat kita bisa mengkonstruksi propagator. And using this Feynman diagram enable us to join together interaction vertices at different point in space-time. Dan Feynman diagram Feynman itu membuat kita bisa menggabungkan interaksi di vertex di different point in space-time. As the name suggests, we interpret propagator as particle traveling between these two space-time interaction, and the ability for the particle to move is what allow for non-trivial correlation function ya. Jadi propagator itu bisa kita pahami sebagai particle traveling antara dua titik di propagator itu. Antara dua titik interaksi dan kemampuan partikelnya untuk bergerak. Kemampuan partikel untuk bergerak itu yang membuat non-trivial correlation ya, karena kalau partikelnya bergerak, maka tadi seperti yang sudah dijelaskan ada suku turunan di aksinya. Kalau ada suku turunan di aksi, maka ada interaksi. Nah, kalau partikelnya nggak bergerak, berarti interaksinya itu hanya yang trivial saja ya, sesuai dengan intuisi kita ya. Kalau nggak ada partikel yang bergerak ya berarti nggak ada interaksi gitu. Yang saya pahami seperti itu. Oke. So far we have just considering insertion that are function of position only. A wider class of local path integral insertions depend not just on x but also on its wordline derivatives x dot, x double dot, etc. In the canonical framework with Lagrangian L, we have PA equal this. Ya, ini biasa ya, maksudnya momentum itu adalah turunan atau variasi Lagrangian terhadap field kita, di mana kalau field kita di sini adalah x diturunkan dengan biasanya kalau yang kemarin kan gini ya, P itu sama dengan partial L per partial phi dot. Nah, di sini phi-nya itu x, phi dot-nya itu x dot, phi-nya itu P ya, seperti classical mechanics. Dan kalau aksi kita seperti tadi, maka momentumnya ini GAB x dot B. While the last equality is for our action 3.1. Tadi ya yang aksinya itu setengah GAB x dot A x dot B. Kalau kita turunkan terhadap x dot A, maka dia jadi seperti ini.
Just we make imagine replacing a general operator O XA, PB in the canonical quantization framework by the function O XA GBC x dot c and x and its derivative in the path integral. From the path integral perspective, however, something smells fishy here. Probably the first thing you learn about quantum mechanics was this. Ya ini ya, apa namanya? Di quantum mechanics itu komutator dari X dan PP itu tidak nol ya. Saya lupa minus IH bar atau IH bar. Kayaknya IH bar. If we replace X and P by XA and GPC X dot C in the path integral, how can this function fail to commute even when GAP equal delta AP? Nah, jadi kalau kita pakai path integral itu apa namanya? Sangat-sangat mungkin atau kita juga harus bisa recover ini kalau dari path integral formulation. Jadi kan bab ini sebenarnya mau jelasin quantum mekanik tapi pakai path integral ya buat warm up buat quantum field theory dengan path integral. To understand what's going on, we will need to look into definition of path integral in more detail. By the way, we should note that there's an important other side to this story, revealing ambiguities in the canonical approach to quantum mechanics. Suppose we are given some function on a classical phase space. Jadi ini cerita ini apa namanya? Quantization. Cerita mau mengkuantisasi ya awalnya kan ada kita punya classical mechanics dan classical mechanics itu diformulasikan dengan phase space kalau melalui apa namanya? Lagrangian formulation atau Hamiltonian formulation yang correspond to some observable quantity ya. Jadi suatu observable klasik itu ya berkorespondensi dengan suatu fungsi yang merupakan fungsi itu argumennya itu adalah phase space ya. Phase space itu ya ini apa namanya posisi dan momentum. If we wish to quantize this classical system, it may not be obvious to decide what operator to use to represent our observable as replacement. Jadi kita ingin mengkuantisasi classical system ini. Nah, maka kita harus decide atau memilih operator yang merepresentasikan our observable di classical mekanik kita. Nah, jadi kita ingin mentransformasi si ini, observable ini, menjadi ini di quantum mechanics. Tapi sesuatu yang seperti ini is plagued by ordering ambiguities. For example, if we represent PA by footnote 32 dulu, the absence of factor I in the right hand side it can consequence of having a Euclidean word line ya, karena apa namanya ya biasanya kalau quantum mechanics kan di sini ada i-nya ya, tapi karena kita bekerja di Euclidean maka ini enggak ada i-nya. Then should we replace ini or should we take ini? Jadi PA-nya itu langsung kita substitusikan dengan ini atau kita balik PA-nya yang kena dengan XA. Jadi ini kena dengan ini hasilnya. Nah ini saya masih belum paham sih kenapa ini hasilnya ini. Tapi intinya dia hasilnya beda gitu. Yang saya pahami ya kalau ini hasilnya ya ini doang gitu, nggak ada ininya. Atau oh ya, saya baru ingat. Ini bisa dipahami kenapa dia jadi seperti ini kalau di sini ada i, ada semacam ya apa namanya basis i gitu ya dari x-nya. Jadi dia kena turunannya ini kena x dan turunannya kena i, operator i. Jadi kalau turunannya kena x dia jadi ini, kalau turunannya kena operator i dia jadi ini. Yaitu the best that I can say. Tapi saya nggak tahu ini ada i atau enggak. Coba nanti kalau nggak salah cerita ini ada di bukunya Pak Rosid juga yang quantum mechanics di bab kuantisasi ya karena ini hubungannya dengan matematika ya.
or perhaps something else. Jadi ada ordering ambiguity, apakah kita harus memilih XAPA menjadi seperti ini atau XAPA menjadi seperti ini. According to Dirac, if two classical observable f and g have Poisson bracket fg equal h for some other function h, then we should quantize by finding a Hilbert space on which the corresponding operator f and g. Jadi Hilbert space, kalau kita ingin mengkuantisasi, maka Hilbert space yang corresponding to operator f and g harus act irreducibly and obey ini. Unfortunately, even in flat space quantum mechanics with NGV equal Rn delta 0, berarti V-nya 0, metriknya Euclidean, N kita Rn. The Kronecker-Van Hoff theorem states that we cannot generally achieve this. Ya, jadi ada no-go theorem ya biasanya dibilangnya. Jadi tidak ada Hilbert space yang memenuhi ini operator yang act irreducibly and obey ini. Padahal ini adalah apa yang harus kita butuhkan di kuantum mekanik. Jadi intinya nggak bisa dalam tanda kutip nggak bisa dikuantisasi itu secara langsung seperti ini. Even for functions that are polynomial in position and momenta of degree higher than 2, we can make progress if some extra structure is present, such as the operator represent an action in some finite dimensional group, or the phase space is provided by complex structure, making it a Kafler manifold. The idea of quantizing a classical system does remain ambiguous in general ya. Ada cara lain ya yang saya tahu yang mathematically rigor itu geometric quantization itu nanti pakai principal fiber bundle dan bla 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 dan bla bla bla. Ya tapi intinya ini cuman akrobatik matematika saja sebenarnya. Kalau yang mau secara rigorous banget mau mengkuantisasi gitu ya mungkin masih ambigu, tapi ya kalau fisikawan kan biasanya take it for granted ya. Jadi ya udah kalau bisa menghitung sesuatu dan sesuai dengan eksperimen walaupun mungkin matematikanya nggak begitu rigor ya udah ya, walaupun saya juga kadang begitu maksudnya kadang nggak nyaman kalau misalkan matematikanya nggak rigor, tapi ya in other perspective ya udah take it for granted gitu. Oke. Ya mungkin kita cukupkan saja karena udah beda bahasan dan sepertinya ya udah beda bahasan dan biar besok lebih enak ya. Intinya hari ini kita belajar tentang membangun quantum mechanics dengan path integral formulation ya. Jadi ide sentralnya adalah ini yang dijelaskan secara kata-kata ini. Amplitude
dari suatu partikel yang ditemukan di Y0 ketika T sama dengan 0 dan ditemukan di titik Y1 ketika T sama dengan T bisa diekspresikan dengan produk dari amplitude for its start to Y0 dan found in some other location X in intermediate time and finally being found in Y1 on scheme at T equal T, atau kalau misalkan secara matematis atau secara bersamaan dituliskan seperti ini. Dan nanti ini didefinisikan sebagai D, ini kayaknya typo deh, ini harus enggak ada. Didefinisikan sebagai apa namanya? Oh, bentar. Oh, enggak, kayaknya ini typo. Ya, ini didefinisikan sebagai dx, kemudian ini seperti yang kemarin KFT in zero dimension itu adalah e pangkat minus s per h bar, ya, atau ini ya. Jadi intinya ini kalau dia apa namanya v-nya itu bergantung dengan atau s-nya ini ada bergantung dengan turunan, maka ini bisa kita interpretasikan sebagai propagator partikel bergerak dari Y0 ke Y1. Ya, seperti itu. Dan juga yang penting tadi ini ini. Jadi insertion operator di path integral formation itu ekuivalen dengan time ordered product dari ya correlation function itu. Jadi dia harus time ordered product. Diingat-ingat harus seperti itu. Walaupun di sini kayak nggak ada time ordered productnya, tapi kalau kita pakai I don't know what the picture of this ya, maksudnya kalau ini kan path integral formation, aku nggak tahu ini itu disebut dengan apa. Tapi intinya pokoknya kalau dengan formulasi yang seperti ini, maka operatornya itu harus time ordered product. Sehingga nanti somehow kita bisa pakai weak theorem yang sudah kita apa namanya pelajari di KFT 1. Time ordered product ini sama dengan ordered product ditambah sum apa namanya contraction dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan the continuum limit, yaitu adalah closer look at origin non-commutativity. Oh ya, ini membahas tadi ya, apa namanya, dari mana non-commutativity dari XI dan BB bisa muncul dari path integral perspektif. Kita akan lanjutkan itu di esok hari.